A Moment in My Life Masak Nagasari Edition. Halo guys, kenalin aku Isma Farah Afida, mahasiswi S1 Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Riau. Salam kenal semuanya. Pada vlog pertama aku ini, aku mau ajak kalian semua buat sama-sama bikin salah satu masakan atau kue tradisional dari Indramayu. Kepo gak? Ya, Nagasari. Daripada kita lama-lama, mending kita mulai dari beli bahannya dulu. Oh ya, sebelum itu aku mau siap-siap. I do a lot to get ready, but I start by changing my clothes. Ya, karena mau keluar sih. Sehabis itu aku juga mutusin buat ganti jilbab aku, karena ya biar rapi aja dan lebih enak dilihat. Setelah itu nggak lupa ngaca dulu sambil rapiin jilbab dan juga poles-poles dikit make up. Ya biasalah guys, perempuan kalau mau keluar. Oke guys, udah selesai beres-beres sama siap-siap. Aku mau keluar buat beli bahan-bahan buat bikin Nagasari tadi. Oh ya, sebelum kita pergi, jangan lupa untuk selalu tetapin protokol kesehatan dimanapun ya. Apalagi kalau mau keluar rumah, diantaranya mencuci tangan sebelum dan sesudah pergi dari luar. Dan jangan lupa untuk terus memakai masker. Buat bahan-bahan lengkap apa aja yang mau dibeli, nanti aku bakal taruh listnya di akhir video. Jadi tonton sampai habis ya. Bye. Aku belanja bareng sama temenku yang juga kuliah di Universitas Riau. Oh ya guys, sebelum berangkat jangan lupa ya untuk selalu patuhi peraturan dalam berkendara. Gunakan helm kemanapun kamu pergi, baik itu jauh maupun dekat. Ini aku lagi di jalan dibonceng sama temenku menuju ke tempat buat beli bahan-bahannya. Di sepanjang perjalanan menuju tempat belanja, aku lihat banyak banget orang-orang yang jualan street food. BTW guys, salah satu bahan dalam membuat Nagasari itu adalah santan. Dan kebetulan banget nih, di dekat sekitar tempat tinggalku ada yang jual santan. Jadi aku nggak perlu jauh-jauh buat beli santannya ke pasar. Oh iya guys, kalau kalian lihat tuh di kanan dan kiri banyak banget orang yang jualan jajanan-jajanan malam ini. Wah, jadi ngiler ya. Nah, di sini kita udah deket nih dari tempat yang jualan santan. Dan kebetulan banget sampainya di sana ternyata orangnya juga jualan pisang. Wah, beruntung ya, jadi nggak perlu nyamperin tempat lain buat nyari pisang lagi deh. Nah, ini aku lagi nanya ke penjualnya soal harga pisangnya. Dan tau nggak guys, ini murah banget, 5.000 dapat segini banyak. Buat aku yang anak kos, bisa hemat lah jadinya. Kalau pisangnya sebanyak ini sih bisa aku makan besoknya sebagai sarapan ya guys. Karena kebetulan aku itu orang yang gak bisa sarapan yang berat-berat. Kalau kalian gimana? Setelah itu aku gak lupa buat minta santannya. Awalnya sih aku bingung mau beli berapa, akhirnya aku beli setengah kilo aja. Karena setelah aku lihat-lihat kayaknya setengah kilo lebih dari cukup buat bikin Nagasarinya lumayan banyak. Setelah itu pisang sama santannya dibungkus buat dibawa pulang. Jangan lupa bayar guys ya. Pas mau pulang aku lihat ke sekeliling dan ternyata masih ada warung yang buka. Beruntung banget ya aku hari ini. Aku mutusin buat nyebrang dan nyamperin warungnya buat beli tepung beras. Ya, salah satu bahan dari Nagasari tadi guys. Di sini aku nanya dulu ke penjualnya ada tepung beras atau enggak. Dan alhamdulillah banget ternyata ada guys. Wah, kayaknya aku beruntung banget ya hari ini nggak perlu capek-capek jauh kesana kemari buat beli bahan-bahannya. Tapi sayang banget guys, ternyata di sini nggak jualan daun pandan. Pas aku nanya ke mereka di mana aku bisa beli daun pandan, bapaknya nyaranin aku buat minta ke tetangga. Kebetulan baik lagi, ternyata tetangga bapak itu nanam daun pandan guys. Awalnya kita minta buat beli sih, tapi ibunya bilang udah bawa aja. Pas di perjalanan pulang, aku salvok nih sama salah satu bakso prasmanan di pinggir jalan. Menarik, akhirnya aku mutusin buat berhenti dan beli. Niatnya mau bikin jajan, malah beli jajan juga. Nah, selain bahan-bahan tadi, kita juga butuh daun pisang buat ngukus Nagasarinya nanti guys. Dan lagi-lagi, alhamdulillah kebetulan baik, ibu kosku ternyata punya pohon pisang. Aku izin buat minta beberapa helai. Setelah alat dan bahannya lengkap, aku mulai masak Nagasarinya dengan ngukus pisang dulu. Karena aku nggak punya kukusan, aku kukus pisangnya pakai rice cooker yang ada di rumah. Hayo ngaku kalian yang rice cookernya samaan sama aku.
Kayaknya anak-anak kos pada pakai rice cooker ini semua deh. Karena selain kecil juga lebih murah aja gitu. Jadi bisa masak nasi dengan takaran seperlunya aja deh. Nah, sambil nunggu pisangnya mateng, daripada gabut, mending kita mulai buat bikin adonan nagasarinya. Pertama, tuang kurang lebih 5 sendok makan tepung beras ke mangkuk. Atau kalau kalian mau bikin lebih, porsinya bisa disesuaikan guys ya. Setelah itu kita tuangin santan tadi separuhnya aja guys ke dalam mangkok yang udah diisi tepung beras. Baru deh diaduk-aduk. Jangan kenceng-kenceng ya ngaduknya, nanti tumpah kemana-mana loh. Jangan lupa juga buat pastiin gak ada tepung adonan yang menggumpal. Soalnya nanti bakal berpengaruh ke rasa nagasarinya guys. By the way, boleh curhat dikit gak sih? Hari ini aku kuliah dari pagi sampai sore dan itu capek banget guys. Ini santannya aku tambah biar sesuai aja sih. Selesai jam mata kuliah tadi, bukannya balik ke kos, aku masih ada kegiatan guys, banyak banget dan itu ngabisin waktu sampai menjelang maghrib. Jujur capek banget sih. Makanya aku mutusin buat masak nagasari sebagai self reward aja. Nah, aduk adonannya sampai segini ya. Wush, hati-hati dalam menggunakan kompor guys ya. Nah, di sini daun pisangnya tadi aku bakar-bakar sebentar supaya lebih lentur dan lebih gampang dilipat. Dan katanya bakar daun pisang juga bisa ngeluarin aroma daun pisangnya loh guys. Kalau bisa sih dijemur aja beberapa jam, tapi kan nggak mungkin aku jemur malam-malam karena nggak ada mataharinya. Lanjut ceritaku tadi. Aku ini bisa dibilang mahasiswa baru karena masih angkatan 2022. Kehidupan kuliah aku awalnya aman-aman aja sih. Tapi semakin kesini ya kalian tahu sendirilah, tugasnya semakin banyak, kegiatannya juga semakin banyak. Tapi alhamdulillah aku tetap enjoy guys. Abis ini kita bakal lipet-lipet adonannya supaya nanti bisa jadi wadah buat adonan nagasarinya. Setelah daun pisangnya kita bakar, kita bakal potong-potong daun pisangnya dengan ukuran yang sama dan nantinya kita lipat-lipat supaya nanti bisa jadi tempat buat nagasarinya tadi. Yuk. Di sini aku potong daun pisangnya dengan ukuran yang sama supaya nanti nagasarinya juga punya ukuran yang sama. Awalnya aku pikir ini udah pas, tapi akhirnya nanti aku potong lagi karena ternyata ukurannya itu terlalu gede. Untuk cara lipatnya, teman-teman bisa ikutin aja yang di video ya. Nah, buat cara ngelipetnya teman-teman bisa ikutin cara aku yang di video ya. Buat ngerekatin daun pisangnya, aku lebih milih pakai stapler karena lebih gampang aja sih. Pakai lidi juga bisa kok, tergantung kalian maunya pakai apa ya. Disesuaikan dengan selera masing-masing, oke? Sewaktu aku cek rice cookernya, ternyata pisang di dalam udah mateng nih. Aku angkat pisangnya pakai 2 centong karena panas guys. Angkatnya pelan-pelan aja ya, kalau enggak nanti bisa jatuh. Setelah beberapa saat, aku kupas pisangnya dan potong-potong di atas daun pisang. Kalian kalau mau pakai talenan juga oke sih. BTW lihat tuh, aku kepanasan banget bukain pisangnya. Jadi pelajarannya tunggu pisangnya dingin baru dibuka guys ya. Karena jujur ini tuh beneran panas banget sewaktu aku buka. Padahal aku udah tunggu gitu beberapa menit. Ya tapi mungkin karena aku masak sampai mateng juga ya, panasnya juga tahan lama. Setelah itu aku potong pisangnya kecil-kecil sesuai dengan ukuran wadah tadi. Kalau kalian mau potong lebih kecil atau lebih besar juga boleh. Disesuaikan aja kembali ke selera masing-masing. Potongnya hati-hati ya, jangan sampai pisau atau cutternya kena tangan. Nah, di sini aku juga potong daun pandan kecil-kecil buat nantinya aku jadiin topping di atas adonan nagasari tadi. Kalian boleh skip step ini kok, atau kalau kalian mau, kalian boleh ganti daun pandannya dengan jagung. Kalau aku milih pakai daun pandan karena biar wangi dan estetik aja sih. Daun pisang yang udah kita bentuk tadi, jangan lupa diolesi minyak sedikit. Bagian ini lupa aku record guys. Oles minyaknya yang merata ya, kayak di video. Setelah itu baru deh masukin pisang yang udah dipotong-potong tadi.
Nanti di sini pisangnya bakal ditimpa sama adonan dan jadi isian. Di sini kita mulai buat masak adonan nagasarinya. Pertama kita tuang santan sisa tadi dan nyalain apinya kecil aja. Setelah itu biar gurih kita tambahin sedikit garam halus. Sehalus omongan doi waktu lagi PDKT doang. Gak canda guys. Selain garam, kita juga bakal masukin gula. Aku sendiri pakai 5 sendok makan buat adonan aku yang tadi. Tapi boleh kok disesuaikan dengan selera masing-masing. Yang penting jangan kemanisan karena takut nanti diabetes. Jaga kesehatan selagi masih muda ya. Abis itu aku ikat daun pandan dan nantinya bakal aku masukin ke dalam panci ini. Aku ikat daun pandannya supaya wanginya lebih keluar. Nggak tahu sih bener atau enggak, tapi kata mamaku gitu. Ada lagi nggak nih selain aku yang belajar masak dari orang tua? Santan, garam, gula, dan pandan kita aduk-aduk dengan api kecil. Setelah rasanya larut, baru deh kita bakal tuangin adonan tadi. Tuanginnya pelan-pelan aja, jangan sampai nyiprat. Jangan lupa santan sama adonannya kita aduk-aduk supaya tercampur rata. Aduknya juga harus pelan-pelan ya, panas soalnya. Oh iya, kalian jangan aduk pakai sendok ya, aduk pakai centong atau apapun yang gagangnya lebih panjang karena nanti nyiprat ke tangan kalian. Aduk terus adonannya sampai menggumpal seperti ini. Setelah itu baru diangkat dan dinginkan sebentar. Baru deh kita tuangin adonannya ke dalam daun pisang yang udah kita bentuk tadi. BTW ini videonya aku cepetin aja guys karena lama banget jujur aslinya. Oh iya mau nanya dong, di antara kalian ada gak sih yang suka dorama, anime, atau apapun yang berkaitan dengan Jepang? Kalau ada, kalian tertarik gak buat mempelajari bahasa Jepang kayak aku? Setelah adonan nagasarinya kita masukin ke dalam cetakan, kita bakal kukus adonan nagasarinya hingga matang. Ayo. Oh iya guys, karena aku nggak punya kukusan, aku pakai rice cooker aja. Karena kalian kalau bisa pakai kukusan aja ya. Lumayan lama. Aku susun semua nagasari mentahnya yang rapi supaya nanti muat banyak. Karena dari pagi sampai sore aku ada di kampus, jadi aku belum sempet buat buka laptop dan kerjain tugas yang harus dikumpul besok. Kehidupan kuliah buat aku sendiri saat ini masih menyenangkan. Orang banyak bilang kalau kehidupan kuliah semakin lama semakin dijalani, maka akan semakin berat. Tapi aku percaya apapun yang dijalani dengan senang hati akan terasa ringan. Kalau menurut kalian gimana? Walaupun tugas dan kegiatan semakin kesini semakin padat, aku masih tetap punya waktu kok buat enjoy. Aku juga punya waktu buat me time, buat istirahat, dan buat ngelakuin banyak hal lainnya. Bukan karena tugas atau kegiatannya yang kurang banyak ya, tapi tergantung dari gimana kamu, aku, semuanya ngatur waktu kita masing-masing supaya nanti jadi lebih efektif. Aku sebagai mahasiswi S1 Pendidikan Bahasa Jepang ngerasa kalau kuliah itu menambah warna dalam hidup aku. Banyak banget hal-hal baru yang aku pelajari, aku temui, dan juga banyak banget teman-teman baru. Aku juga dapetin banyak banget pengalaman baru, apalagi di organisasi. Jujur, organisasi di kampus ini menurut aku lebih tertata rapi daripada organisasi sewaktu masih SMA atau SMP dulu. Saking rapinya, aku ngerasa aku beruntung banget bisa kenal dengan orang-orang yang profesional di bidang ini dan mau ngebimbing aku dari awal banget. Aku jadi belajar banyak banget hal baru, terutama di dalam organisasi. Ini tugasnya aku udah selesai kerjain dan aku lanjutin buat belajar karena setelah aku cek tadi nagasarinya juga belum mateng. Ini aku lagi belajar salah satu mata kuliah bahasa Jepang yang menurut aku asik banget. Keputusan aku buat kuliah pendidikan bahasa Jepang awalnya banyak diraguin oleh orang-orang di sekitar aku. Tapi akhirnya orang-orang paham kalau kuliah ini aku ambil bukan semata-mata karena aku pengen kuliah doang, tapi juga berhubungan dengan minat aku dan cita-cita aku.
Aku punya cita-cita buat bisa pergi ke Jepang suatu saat nanti dan mungkin bekerja di sana. Aku pengen banget ngeliat dengan mata kepala aku sendiri gimana teknologi yang ada di Jepang yang terkenal di seluruh dunia. Aku pengen belajar banyak hal di Jepang yang nantinya bisa aku terapin kalau aku pulang ke Indonesia. Jujur aja, aku juga seorang otaku yang menggemari budaya Jepangan. Banyak hal-hal mengenai Jepang yang aku suka banget dan pengen aku lihat secara langsung suatu saat nanti. Doain aku ya guys, biar bisa gapai cita-citaku buat pergi ke Jepang secepatnya. Doain aku juga bisa lulus kuliah dengan nilai terbaik dan tepat waktu. Karena dari yang aku dengar, jurusan pendidikan bahasa Jepang adalah salah satu jurusan yang cukup sulit. Syarat untuk lulus dari pendidikan bahasa Jepang adalah mendapatkan skor N3 pada tes JLPT, yaitu tes kemampuan bahasa Jepang. Awal aku dengar itu pertama kali, aku takut gak bisa capai target aku kuliah dan lulus tepat waktu. Tapi aku bakal tetap berusaha yang terbaik dan terus belajar supaya nantinya bisa lulus N3 secepatnya. Selain itu, untuk lulus S1 di Universitas Riau juga harus mencapai skor tertentu dalam tes TOEFL, yakni tes kemampuan berbahasa Inggris. Jadi aku gak cuma belajar bahasa Jepang aja, tapi juga semakin banyak belajar bahasa Inggris. Aku bersyukur banget karena cita-cita aku yang lainnya adalah bisa menguasai banyak bahasa sekaligus. Karena menurut aku bahasa adalah alat komunikasi terindah dan alat komunikasi yang paling tepat untuk menyampaikan perasaan. Oh iya, jangan lupa dicek ya nagasari yang kita masak tadi. A few moments later. Selama ngukus nagasarinya, aku cek beberapa kali karena aku nggak tahu waktu pasti buat ngukusnya. Maaf, nggak terbiasa pakai rice cooker buat ngukus. Setelah dirasa udah mateng, aku angkat nagasarinya satu persatu dan aku susun di piring kayu. Di sini kalian juga harus hati-hati ya, karena nagasari yang baru mateng itu panas banget dan bahaya kalau sampai kena tangan. Jadi kalau bisa jangan pakai sendok doang. Kalau mau aman lebih baik pakai capitan aja. Dan lebih gampang juga sih kalau pakai capitan. Habis itu nagasari mentah yang lain aku susun lagi di dalam rice cooker supaya nanti bisa gantian dimasak. Nah, harus hati-hati guys ya, karena rice cookernya masih panas banget. Di dalamnya ada air mendidih kan. Susun serapi mungkin, jangan sampai ada yang tumpah. Nah, ini nih hasil dari nagasari yang udah matengnya. Kalau buat rasa nggak perlu diraguin lagi deh. Coba nih denger sendiri kata temanku. Jadi gimana rasanya? Enak banget. Ini kayak asin sama manisnya tuh seimbang gitu. Aku suka. Kasih ya. Oke, thank you reviewnya. Oke. Itadakimasu. Ini aku juga bawain buat tetanggaku. Berbagi itu indah. Itu dia guys, cara membuat nagasari khas Indramayu. Gimana menurut kalian? Mungkin buat vlog pertama aku itu aja. Kalian jangan lupa buat request resepnya di rumah dan kasih tahu aku rasanya di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe serta nyalain loncengnya. Sesuai yang aku bilang di awal video, list bahan-bahan lengkap buat bikin nagasarinya bakal aku taruh di akhir video paling akhir nanti. Jadi kalau kalian gak mau ketinggalan, jangan skip videonya dan tonton sampai habis. Kan sayang banget kalau ketinggalan padahal udah nonton dari awal. Oke, bye-bye. Boleh di screenshot ya buat bahan-bahannya. Oh iya, kalian mau resep apa lagi nih buat video aku selanjutnya? Boleh di komen di bawah juga ya. Bye-bye, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.